Halo teman-teman semuanya, saya Natania Alvina Mamawati. Saya akan menemani kalian berdinamika selama beberapa pertemuan ke depan. Saya harap sebelumnya teman-teman sudah membaca materi yang telah saya share di Google Classroom sebelumnya, sehingga video kali ini dapat memperjelas lagi mengenai materi yang telah saya sampaikan sebelumnya, sehingga dapat mempermudah kalian untuk memahami apa itu pengangguran. Oke, langsung saja masuk pada yang pertama. Oke, dari gambar yang saya tayangkan dalam slide PPT saya, apa sih yang terbayangkan oleh kalian ketika pertama kali melihat gambar yang saya tampilkan? Apakah orang mengantri, panas-panas, mengantri membawa ijazah? Jika misalnya kita lihat detail lagi, mereka sama-sama mengantri dengan membawa map-map. Lalu di gambar tersebut juga kita bisa lihat ada banyak orang yang melihat ke papan kan juga. Nah, kira-kira mereka ngapain ya kayak gitu. Nah, bisa juga itu merupakan gambar ketika pengumuman hasil seleksi lowongan pekerjaan. Nah, biasanya beribu-ribu orang mendaftar atau beratus-ratus orang mendaftar, hanya beberapa orang yang diterima dalam suatu perusahaan, sehingga mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan pekerjaan itu. Lalu sebenarnya apa sih pengangguran itu sendiri? Mungkin teman-teman semua juga sudah mulai searching di internet atau membaca buku. Kalau menurut pendapat kalian sendiri, apa sih itu pengangguran? Nah, pengangguran itu sendiri itu adalah di mana keadaan angkatan kerja yang ada tidak terserap dengan baik oleh kesempatan kerja, sehingga banyak angkatan kerja yang belum memiliki pekerjaan atau sudah bekerja tetapi karena suatu hal tidak dapat bekerja dengan optimal. Nah, masuk ke slide saya yang selanjutnya. Ini merupakan ilustrasi dari kesenjangan antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja. Jika dari ilustrasi yang saya berikan, itu kita dapat melihat di situ ada 4 orang yang dimana itu kita sebut dengan angkatan kerja atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Lalu di situ dari 4 orang yang mendaftar pekerjaan ini atau kesempatan kerjanya itu hanya menerima 1 orang saja. Nah, jadi ketiga orang yang lain itulah yang kita sebut dengan pengangguran atau orang yang belum memiliki pekerjaan atau orang yang sudah memiliki pekerjaan namun karena suatu hal bekerja dengan tidak optimal. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis pengangguran. Nah, pengangguran sendiri ini juga dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan sebabnya dan berdasarkan golongannya. Nah, pertama kita akan melihat dulu jenis-jenis pengangguran berdasarkan golongannya, di mana dapat kita lihat itu dibedakan menjadi 3, yaitu pengangguran ketidakcakapan, pengangguran terselubung, dan pengangguran terbuka. Mari kita bahas persatu dimulai dari pengangguran ketidakcakapan. Nah, pengangguran ketidakcakapan adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang memiliki cacat fisik atau jasmani. Nah, sehingga dalam dunia pekerjaan atau dalam dunia usaha, mereka tuh sulit untuk diterima menjadi pekerja atau karyawan karena keadaan fisik yang mereka miliki. Selanjutnya ada pengangguran terselubung atau ada beberapa orang yang menyebutnya dengan pengangguran tak ketara, di mana pengangguran terselubung ini adalah pengangguran yang terjadi apabila tenaga kerja tidak bekerja dengan maksimal karena pekerjaannya tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya, sehingga dia cenderung menahan sendiri bakat dan kemampuannya atau memendam bakat dan kemampuannya. Dan yang ketiga ada pengangguran terbuka, yaitu di mana pengangguran yang timbul karena kurangnya kesempatan kerja. Nah, hal ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, pengangguran ini
timbul karena kurangnya kesempatan kerja atau lowongan pekerjaan. Nah, sehingga angka pengangguran ini terus meningkat. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis pengangguran berdasarkan sebabnya. Nah, pengangguran berdasarkan sebabnya ini dibagi menjadi 7, yaitu pengangguran musiman, pengangguran fraksional, pengangguran karena upah terlalu tinggi, pengangguran struktural, pengangguran voluntary, pengangguran teknologi, dan pengangguran potensial. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang biasanya terjadi di sektor pertanian. Nah, misalnya contohnya ini dalam musim pancaklik. Nah, dalam musim pancaklik ini biasanya petani itu banyak yang menganggur karena setelah usai masa panen dan menunggu musim tanam selanjutnya, karena biasanya musim tanam bisa dilakukan pada musim penghujan. Nah, selanjutnya pengangguran friksional atau peralihan. Nah, pengangguran friksional ini adalah pengangguran yang terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja, atau tenaga kerja yang sudah bekerja tetapi menginginkan pindah pekerjaan lain sehingga belum mendapatkan tempat kerja yang baru. Nah, kelebihan orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan ini atau yang ingin beralih mendapat pekerjaan baru ini lah yang akan menimbulkan adanya pengangguran. Yang ketiga, ada pengangguran karena upah terlalu tinggi, yaitu pengangguran terjadi karena para pekerja menginginkan adanya upah atau gaji yang terlalu tinggi sehingga para pengusaha tidak mampu untuk memenuhi keinginan tersebut. Nah, biasanya Indonesia tuh sudah menetapkan adanya UMR yang disesuaikan biaya hidup di daerah masing-masing, sehingga antara pekerja dan pengusaha sudah terdapat konsensus dalam penentuan upahnya. Namun, sering terjadi ada beberapa orang yang menginginkan gaji atau upah yang lebih tinggi. Misalnya karena sudah bekerja, sudah lulus di tingkat pendidikan yang tinggi, mereka berharap akan mendapatkan upah yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya ada pengangguran struktural. Nah, pengangguran struktural ini adalah pengangguran yang terjadi karena terdapat perubahan struktur kehidupan masyarakat. Nah, misalnya dari perubahan dari yang agraris menjadi industri. Misalnya dulunya mata pencahariannya petani, tapi karena ada beberapa pabrik tinggal di daerah tersebut, maka mata pencahariannya berubah menjadi bekerja di bidang industri. Namun karena belum memenuhi kriteria dari perusahaan, mereka tidak diterima di perusahaan tersebut dan menjadi pengangguran. Karena mereka juga tidak bisa kembali menjadi agraris karena lahannya sudah dipakai untuk industri atau untuk membangun pabrik. Nah, selanjutnya ada pengangguran voluntary. Nah, pengangguran voluntary ini adalah pengangguran yang terjadi karena adanya tenaga kerja yang tidak mau bekerja dengan alasan sudah memiliki kekayaan yang cukup. Atau biasanya hal-hal seperti ini akan didapati oleh orang-orang yang barusan mendapatkan warisan dari orang tuanya, sehingga mereka merasa sudah memiliki kekayaan yang melimpah sehingga tidak mau bekerja lagi. Selanjutnya ada pengangguran teknologi. Nah, pengangguran teknologi ini adalah pengangguran karena adanya pergantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Seperti saat ini sudah mulai banyak pabrik-pabrik yang mengalihkan tenaga kerjanya menjadi tenaga mesin dengan alasan agar mengurangi biaya produksi. Lalu selanjutnya yang terakhir ada pengangguran potensial, di mana pengangguran potensial ini adalah pengangguran yang terjadi apabila para pekerja dalam suatu sektor dapat ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi output, sehingga hanya harus diikuti perubahan-perubahan fundamental dalam metode produksi. Misalnya misalnya seorang karyawan toko, mereka ditempatkan di bagian customer service. Nah, bisa juga mereka
karena potensi yang dimiliki dialihkan menjadi bagian keuangan atau kasir, seperti itu. Nah, jika teman-teman masih ada yang kurang jelas dan masih ingin ditanyakan, teman-teman dapat menanyakan di kolom komentar dalam Google Classroom kita pada pertemuan kita pada hari ini. Sekian dari saya, terima kasih.